Selamat datang kembali di YouTube channel SMC Media Visitama, sebuah channel yang akan mengajak Anda untuk melangkahkan kaki dan menelusuri kembali jejak-jejak kejayaan leluhur Nusantara di masa lalu. Kali ini, kita akan menuju ke tahun 1350 Masehi, yakni pada saat Kerajaan Majapahit mengalami masa keemasan dan kemajuan di berbagai bidang. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan dan keberhasilan Majapahit dalam menyatukan Nusantara pada abad ke-14 tidak lepas dari peran tokoh-tokoh penting pada masanya. Sepak terjang mereka telah diabadikan dalam tinta emas peradaban Nusantara. Prabu Hayam Wuruk, Mahapatih Gajah Mada, Empu Tantular, serta berderet-deret nama tokoh-tokoh lainnya masih dapat kita kenali sepak terjangnya hingga ratusan tahun lamanya. Kebijaksanaan, kecerdasan, dan keampuhan mereka adalah buah keberhasilan dari sistem pendidikan dan pembelajaran yang sangat berkualitas pada masanya. Pada tayangan YouTube episode ini, kita akan membuka kembali lembar-lembar naskah kuno, prasasti, dan catatan-catatan lain tentang dunia pendidikan dan pembelajaran pada zaman Majapahit. Sekarang kita akan menuju ke sebuah kawasan perbukitan di tengah hutan yang menyimpan cerita dan rahasia tentang bagaimana sistem pendidikan era Majapahit. Sebuah bukit di Desa Wonosunyel, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di tempat ini, masih dapat kita jumpai reruntuhan sebuah gapura atau pintu gerbang yang terbuat dari bata merah. Berdasarkan temuan pecahan gerabah kuno, struktur bangunan, jenis batu bata, dan data pendukung lainnya, diduga kuat bangunan ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Di antara akademisi dan ahli sejarah, ada yang berpendapat bahwa tempat ini dahulu adalah sebuah asrama bagi para pertapa, yakni sebuah kompleks yang luas, tempat kaum bangsawan belajar kepada seorang guru. Telah tercatat di dalam kitab Negara Kertagama bahwa ketika Raja Hayam Wuruk melakukan perjalanan dari Lumajang menuju Majapahit, ia dan rombongan singgah di sebuah tempat yang disebut sebagai asrama para pertapa. Tersebut dari Jajawa. Baginda berangkat ke desa Padamean, berhenti di Cunggrang, mencari pemandangan, masuk hutan rindang. Ke arah asrama para pertapa, di lereng kaki gunung, yang menghadap jurang. Luang jurang curam dan sangat dalam, seakan-akan ingin menelan orang yang memandang. Ketika Raja Hayam Wuruk melakukan perjalanan dari Lumajang menuju Majapahit, ia dan rombongan singgah di sebuah tempat yang disebut sebagai asrama para pertapa, dan melewati jalan di bibir jurang, di lereng Gunung Pawitra. Informasi tentang keberadaan asrama para pertapa ini juga terdapat di Prasasti Cunggrang yang ditemukan tidak jauh dari tempat ini. Prasasti Cunggrang mencatat tentang adanya sebuah asrama para pertapa dan sebuah sumber air suci di Gunung Pawitra. Dibebaskannya daerah itu menjadi hak milik Darmasrama Patapan dan Sang Hyang Prasada Silunglung yang dipersembahkan kepada tokoh yang telah menjadi dewa. Bahwa penduduk desa dimanfaatkan bagi Sang Hyang Darmasrama Patapan dan juga Sang Hyang Prasada, termasuk juga pemeliharaan pancuran air Pawitra. Pada masa Majapahit, para bangsawan dan pejabat keraton sangat memperhatikan mutu dan kualitas pendidikan, khususnya tentang pendidikan keagamaan. Sebab pada masa itu, pendidikan agama memegang peranan penting dalam nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan negara.
Pendidikan agama pada masa Majapahit dilaksanakan secara individu maupun pada lembaga keagamaan yang disebut mandala dan kadewa guruan. Biasanya ditempatkan jauh dari rumah penduduk atau keramaian kota, yakni di tempat yang sunyi di hutan-hutan, di puncak bukit, lereng gunung, tepi pantai, dan sebagainya. Lokasinya berbentuk sebuah kompleks asrama para pertapa, dengan tatanan dan aturan-aturan khusus. Lembaga ini dipimpin oleh seorang maharesi, yang juga disebut sidaresi atau dewa guru. Oleh karena itu, pusat pendidikan ini dinamakan Kadewa Guruan. Dewa guru bertempat tinggal di tengah-tengah kompleks asrama yang disebut Tapowana atau Pajaran, dan dikelilingi rumah murid-murid berdasarkan tingkat pengetahuan yang mereka pelajari. Ada 2 tahap dalam pembelajaran di Kadewa Guruan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Seorang murid harus menjalani tata susila dan tata upacara. Tata susila adalah ajaran yang berkaitan dengan sikap hidup yang baik, yaitu selalu memikirkan kebahagiaan orang lain dibandingkan kebahagiaan diri sendiri. Apabila berpegang teguh pada kesatian atau kebenaran, maka akan mencapai keberhasilan. Ketika murid telah melalui tahap persiapan, berarti ia telah siap untuk menerima ajaran inti yang mencakup filsafat dan ilmu, yaitu di dalam pikiran harus berusaha menghilangkan kejahatan atau hala, kemudian menciptakan kebaikan atau hayu. Setelah tata susila, kemudian akan dipelajari mengenai tata upacara, yakni membersihkan jasmani dan rohani dengan mengembangkan pararta dan parahita. Antara lain, pasa belenggu yang dapat menghalangi jiwa manusia untuk mencapai kalepasan atau moksa. Para murid yang belajar di asrama atau kadewa guruan juga harus bekerja, bercocok tanam, dan kegiatan sehari-hari lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama belajar di tempat itu. Sistem pendidikan pada era Majapahit bersifat tidak formal, yakni murid dapat berpindah dari satu tempat kadewa guruan ke tempat kadewa guruan yang lain, sesuai dengan keilmuan yang ingin dipelajarinya. Pada zaman Majapahit, kurikulum dan materi pembelajarannya antara lain ilmu-ilmu keagamaan, sastra, tata bahasa, dan ilmu tentang tata hidup bermasyarakat. Hingga Majapahit melahirkan para pujangga atau para empu dengan berbagai karya sastranya. Selain itu, ada juga ilmu pengetahuan tentang alam, yang meliputi ilmu perbintangan, ilmu hitung, dan ilmu perhitungan waktu. Karena pengetahuan dan perhitungan ini sangat diperlukan pada saat akan mendirikan sebuah bangunan tempat suci atau candi. Ilmu pengetahuan tentang pranata mangsa juga sangat penting pada saat itu, karena berhubungan dengan perhitungan waktu dan musim yang tepat untuk kegiatan bercocok tanam para petani. Ilmu tentang astronomi atau perbintangan juga sangat penting peranannya pada masa itu, karena Majapahit adalah salah satu kerajaan maritim terbesar pada masanya, dan sangat membutuhkan jalur ekonomi dan perdagangan mancanegara yang menggunakan kapal laut sebagai transportasi utamanya. Sistem pendidikan yang berakar pada nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan yang sangat kuat, terbukti telah mengantarkan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sistem pendidikan asli Nusantara telah membentuk karakter pejuang yang tangguh dalam mewujudkan cita-cita luhur, dan bertahan melintasi perjalanan waktu hingga berabad-abad lamanya. Tempat ini seakan-akan menjadi saksi bisu tentang sebuah proses perjalanan panjang dari para leluhur kita, hingga tercatat dengan rapi dalam goresan tinta emas sejarah bumi Nusantara.
Demikianlah perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe YouTube channel SMC Media Visitama, agar kita dapat terus menjelajah kejayaan negeri Nusantara di masa lalu, dan dapat mengambil nilai-nilai positif di dalamnya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.